Oke, berikut adalah syarah dari Rasmul Bayan Tarbiyah, materi tarbiyah tentang, yaitu berjudul Ahamiyatut Tarbiyah atau urgensi tarbiyah. Berikut adalah saya sadur dari syarahnya karya Ustadz Jasiman LC. Ya, kita lihat bagan ini, kita membaca dari kanan, arah panahnya menuju ke kiri. Jadi tarbiyah ini adalah usaha yang secara sadar yang dilakukan, yang tujuannya itu untuk mengantar uh, peserta dari tarbiyah, dari pembinaan ini menuju ke arah kesempurnaan. Nah, tarbiyah ini penting banget bagi kehidupan seseorang, baik dia secara pribadi untuk dia sendiri maupun secara sosial. Jadi kalau seseorang tarbiyah, yang dapat manfaatnya dia sendiri, orang lain sosial juga dapat. Al-Quran, Allah menyebutkan melalui Al-Quran bahwa umat yang nggak tarbiyah itu sebagai umat yang jahiliyah, yang bodoh, yang lekat dengan kebodohan, kehinaan, adillah, ad-doif, kelemahan, dan al-furqah, perpecahan. Ya, oke. Ini adalah penyakit-penyakit umatnya yang akan terjadi kalau individu-individu dalam sebuah masyarakat tidak tarbiyah. Kebodohan, ya, kebodohan yang pertama, Islam melihat bahwa bodoh itu bukan sekedar tidak tahu atau tidak punya ilmu. Bodoh yang sebenarnya adalah ketika kita tidak memahami hakikat-hakikat yang sebenarnya, gitu ya, hakikat-hakikat yang tersembunyi di dalam alam nyata ini. Orang-orang kafir dan musyrik disebut jahil karena nggak bisa memahami hak Allah atas manusia, bahwa hak Allah itu adalah untuk diibadahi, diabdi oleh manusia. Padahal Allah telah memberikan segala yang ada di bumi ini untuk manusia. Mereka nggak paham bahwa setelah kehidupan ini ada yang namanya kematian, bahwa manusia pasti dibalas atas segala yang dikerjakan di dunia ini. Bodoh di sini juga bermakna seseorang yang tidak bijaksana, nggak arif, sehingga melakukan perbuatan yang nggak pas, tidak pada tempatnya, itu disebut bodoh. Nah, misalnya contohnya adalah ada salah seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, yang tidak sengaja, yang mungkin karena hilafnya, memanggil Bilal bin Rabah dengan panggilan yang tidak pantas, yang tidak pada tempatnya. Maka kata Rasulullah, beliau masih ada sifat jahiliyahnya. Maka Abu Dzar Al-Ghifari pun beristighfar. Yang selanjutnya adalah kehinaan. Oke, ya, kehinaan ini adalah karena ketika tidak tarbiyah, kita ketika tidak terbina, tidak dapat memahami hakikat dari yang terlihat oleh mata kita tentang keimanan, tentang ketakwaan, tidak paham itu. Orang-orang yang kafir dan musyrikin mendapat kehinaan yang bertambah-tambah, bahkan dikatakan dalam Al-Quran lebih hina dibandingkan hewan ternak. Selanjutnya adalah kelemahan. Lemah dalam kemampuan berpikirnya, lemah mencerna, gak paham hal-hal yang gaib di luar hal-hal materi yang terlihat. Akal kita sendiri terbatas. Nah, kalau kita menganggap akal itu bisa segalanya, maka itulah sebenarnya kelemahan. Meskipun tetap Allah menyuruh kita untuk berpikir, tetapi berpikir ini terbatas, dan salah satu bentuk kelemahan adalah hal tersebut. Ketika kita tidak mampu memahami hal-hal gaib yang di luar materi. Selanjutnya adalah perpecahan. Hal ini disebabkan karena berbeda-bedanya pedoman, berbeda ideologi, berbeda visi, berbeda orientasi, dan akhirnya beda pula amalnya, beda pula perbuatannya. Kondisi yang demikian itu oleh Allah disebut sebagai kesesatan yang nyata. Nah, untuk menyelamatkan dan mengentaskan mereka dari kesesatan itulah Allah mengutus Rasulnya untuk menghindari dari kesesatan yang nyata ini semua. Allah melakukan penyelamatan, melakukan penyelamatan
uh, Allah mengutus Rasul melakukan perubahan melalui proses tarbiyah, melakukan pendidikan yang secara integral, yaitu apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu membaca ayat-ayatnya, mensucikan jiwa para umat manusia, membersihkan dari sifat buruk, menghiasinya dengan sifat-sifat yang utama, dan mengajarkan pedoman-pedoman hidup. Kehadiran Rasulullah di tengah masyarakat jahiliyah untuk mengantaskan mereka dari jahiliyah kepada Islam termasuk nikmat terbesar yang mereka terima, anugerah yang besar. Turunnya Allah menurunkan Rasul, kemudian Rasul melakukan pendidikan yang mengubah masyarakat, menyembuhkan permasalahan-permasalahan ini, itu adalah anugerah yang besar, nikmat terbesar yang mereka terima. Demikian itu karena dengan nikmat Islam mereka dapat ilmu pengetahuan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan persatuan. Hal ini disadari sepenuhnya oleh generasi pertama Islam, sehingga mereka sangat komitmen banget sama agama ini. Mereka sadar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, para sahabat sadar bahwa betapa hadirnya Rasulullah itu adalah anugerah yang besar, karena menyelamatkan mereka dari kesesatan yang nyata, dari umat yang jahiliyah, dan mereka dilimpahi oleh pengetahuan, kemuliaan, kekuatan, persatuan. Dengan Islam itu seakan mereka terlahir kembali ke dunia sebagai masyarakat yang baru dengan karakteristik yang khas. Dengan tarbiyah Islamnya itu, masyarakat yang sebelumnya disebut sebagai jahiliyah itu kemudian menjadi umat terbaik, khairu ummah yang pernah dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Dari umat manusia yang banyak itu terbentuklah umat terbaik. Umar bin Khattab mengatakan, kita ini adalah satu kaum yang dibesarkan oleh Allah dengan Islam. Apabila kita mencari kebesaran itu dengan selainnya, niscaya Allah akan menghinakan kita. Berikut adalah materi dari urgensi tarbiyah. Pentingnya tarbiyah adalah mengubah masyarakat yang jahiliyah menuju umat terbaik. Maka ya demikian adalah syarah Rasmul Bayan dari Ustadz Jasiman. Maka bila kita tadaburi, kita renungkan pembahasan ini, konsep ini, melihat permasalahan di masyarakat, kerusakan di masyarakat, apapun bentuk kerusakan itu, maka bagaimana cara menyelesaikannya adalah dengan pendidikan. Bahkan orang-orang yang belum berislam pun paham tentang itu. Kaisar Jepang ketika negaranya terkena sebuah bencana, hal pertama yang dia tanyakan adalah berapa guru yang tersisa. Dan juga di Indonesia pun ada usaha yang besar untuk meningkatkan pendidikan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan itu menjadi besar dari APBN. Maka melihat masalah apapun di rumah kita, di dalam diri kita, di masyarakat, di sekolah, di kampus, di kantor, maka ketika kita melihat kenapa orang-orang seperti ini, kenapa orang-orang rusak, maka bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah tarbiyah. Nanti sedikit demi sedikit kebodohan, kehinaan, kelemahan, perpecahan itu akan berubah menjadi pengetahuan, kemuliaan, kekuatan, dan persatuan. Dan dari sini pun kita bisa memahami bahwa kejahiliahan, kerusakan dalam masyarakat yang sebenarnya adalah ketika mereka tidak memahami hakikat kehidupan, yaitu hakikat kehidupan kita adalah beribadah kepada Allah. Tidak memahami hal-hal yang tidak terlihat, tidak memahami hal-hal yang imaterial seperti keimanan, seperti takdir Allah, seperti kekuasaan Allah. Maka itu adalah sebuah awal dari sebuah kerusakan. Ketika masyarakat terjebak dalam materialisme, maka ini disebut sebagai kebodohan yang kesesatan yang nyata. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan kita tergerak untuk memperbaiki masyarakat menjadi masyarakat yang menjadi umat yang terbaik melalui tarbiyah.